Halo, jumpa lagi di part yang kedua. Kali ini saya akan menyelesaikan amigurumi reversible-nya. Untuk membuat bagian rambut, saya akan menyelipkan benang ini ke dalam lubang front loop yang melingkari pada bagian kepala boneka. Di sini saya akan membuat bagian poni terlebih dahulu dengan membuat 6 CH. Kemudian kita lewati satu mata rantai dan lalu kita akan membuat tusuk SC di setiap lubang mata rantainya. Sekarang saya sudah mengerjakan sampai pada ujung mata rantai. Total tusuk SC ada 5. Sekarang saya akan lakukan tusuk slip stitch pada lubang front loop yang berada di sebelahnya. Lalu kita lanjut lagi membuat 6 CH. Kemudian lewati satu mata rantai dan kita buat tusuk SC sampai pada ujung mata rantai. Setelah membuat tusuk SC sebanyak 5 kali, kita lakukan tusuk slip stitch pada lubang front loop yang berada di sebelahnya. Sekarang teman-teman lanjutkan membuat hitungan yang sama dan total poni ada 5 helai. Kemudian kita akan lanjut membuat rambut boneka. Pertama kita buat dulu CH sebanyak 13 kali. Lalu kita skip satu lubang dan di lubang yang kedua kita membuat tusuk HDC. Di sini teman lakukan sampai pada ujung mata rantai. Kita akan membuat tusuk HDC. Setelah kita membuat tusuk HDC sebanyak 12 kali, kita akan tusuk slip stitch dengan melewati satu mata rantai atau satu lubang front loop.
Setelah itu kita buat lagi CH sebanyak 13 kali. Kita lewati satu mata rantai, lalu kita akan lanjutkan membuat tusuk HDC sampai pada ujung mata rantai. Nanti total tusuk HDC-nya ada 12. Lanjutkan sampai pada ujung mata rantai. Setelah membuat tusuk HDC sebanyak 12 kali, kita akan lakukan tusuk slip stitch pada lubang front loop dengan melewati satu lubang front loop. Ulangi cara yang sama untuk menyelesaikan satu putaran. Setelah menyelesaikannya, kita lakukan tusuk slip stitch pada lubang front loop yang pertama tadi kita buat. Helaian rambut selesai, sekarang saya akan menggunting benang agak panjang karena nanti untuk menjahitnya. Dan ini total helaian rambut ada 9. Silakan teman-teman rapihkan seperti ini. Oke, bagian rambut selesai, sudah saya rapihkan. Sekarang saya akan menjahit bagian penutup badan boneka. Sekarang saya akan menyatukan kedua bagian dengan menjahit bagian benang back loop atau bagian rajutan yang lubang back loop seperti ini. Sebelum menyelesaikannya, saya akan mengisi dakron terlebih dahulu. Oke, selesai. Dan penampakannya seperti ini. Sekarang teman-teman bisa menjahit bagian kedua tangan boneka. Mari kita jahit dan posisikan lengan boneka dengan tepat. Kedua tangan telah terpasang, sekarang lanjutkan membuat matanya.
Dengan benang yang berwarna kuning, saya akan membuat bagian cupcake-nya. Kita buat dulu magic ring, lalu kita isi magic ring ini dengan tusuk SC sebanyak 6 kali. Setelah itu kita tarik benang yang pendek. Setelah itu kita lanjut di row yang kedua dengan menggunakan pola penambahan. Hitungan polanya adalah kita membuat tusuk increase sebanyak 6 kali. Row kedua selesai, sekarang kita lanjut di row yang ketiga dengan hitungan pola penambahannya adalah 1 SC 1 increase. Kita lakukan sebanyak 6 kali. Row ketiga selesai, sekarang kita lanjut di row yang keempat dengan hitungan pola penambahannya adalah 2 SC 1 increase. Kita buat sebanyak 6 kali. Row keempat selesai, sekarang kita lanjut di row yang kelima dengan hitungan polanya adalah 3 SC 1 increase. Kita buat sebanyak 6 kali. Row kelima selesai, sekarang kita lanjut di row yang keenam dengan hitungan pola penambahannya adalah 4 SC 1 increase. Kita buat sebanyak 6 kali. Row ke-6 selesai, sekarang kita akan lanjut di row yang ke-7. Dan di row yang ke-7 saya akan membuat tusuk SC keliling pada bagian back loop mata rantai. Row ke-7 selesai, sekarang saya akan lanjut di row yang ke-8. Di row yang ke-8 saya akan melakukan pola penambahan dengan hitungan polanya adalah 5 SC 1 increase. Kita lakukan sebanyak 6 kali. Oke, row ke-8 selesai. Sekarang kita lanjut di row yang ke-9. Di row yang ke-9 saya akan melakukan pola penambahan dengan hitungan polanya 6 SC 1 increase. Kita buat sebanyak 6 kali. Row ke-9 selesai, sekarang kita lanjut di row yang ke-10. Di row yang ke-10 saya akan membuat tusuk SC keliling
pada bagian back loop mata rantai. Di sini saya tidak melakukan pola penambahan. Setelah itu, lanjut di row yang ke-11 dan row yang ke-12, kita akan lakukan tusuk SC keliling juga, membuat tusuk SC sebanyak 48 kali. Setelah menyelesaikan row yang ke-12, di sini saya akan membuat hiasan bagian kuenya dengan benang berwarna ungu. Setelah kita buat slip stitch, kita buat 1 CH, kemudian kita lakukan slip stitch seperti ini, kemudian 1 CH lagi, slip stitch seperti ini, 1 CH lagi, slip stitch seperti ini, dan teman-teman lanjutkan sampai 1 putaran lubang front loop. Oke, saya sudah menyelesaikannya. Sekarang saya akan lanjut membuat bagian bawahnya. Pertama, kita selipkan dulu benang yang berwarna kuning pada lubang front loop. Kemudian kita buat 3 CH. Selanjutnya, kita isi lubang ini dengan DC sebanyak 3 kali. Setelah itu, lakukan tusuk slip stitch pada front loop yang sebelahnya, slip stitch lagi, dan slip stitch lagi. Jadi di sini kita lakukan slip stitch sebanyak 3 kali. Selanjutnya kita buat lagi 3 CH. Di lubang yang sama kita isi dengan tusuk DC sebanyak 3 kali. Kemudian kita lakukan tusuk slip stitch lagi, dan slip stitch lagi. Oke, di sini teman-teman lanjutkan membuat yang sama sampai 1 putaran. Setelah itu saya akan lanjut membuat bagian atas kuenya. Masih dengan warna benang yang sama. Di sini saya akan membuat CH sebanyak 6 kali. Kemudian saya akan lakukan tusuk SC bolak-balik pada bagian back loop, dan di sini saya akan lakukan sebanyak 25 row. Setelah selesai, kita akan menjahit bagian kedua tepi rajutan.
Lalu kita akan bentuk sedemikian rupa seperti ini. Dan jangan lupa nanti dijahit agar kencang. Oke, saya sudah menyelesaikan bagian terakhir dan hasilnya adalah seperti ini. Oke teman-teman, sekian tutorial dari saya dan semoga tutorial ini bermanfaat dan saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa pada video tutorial berikutnya.